Sehingga tidak heran jika pada masa awal dakwah Rasulullah SAW, Umar sangat membenci dan sangat memusuhi Rasulullah SAW. Pada suatu ketika, Umar sedang berjalan di tengah-tengah kota Mekah sambil menghunus pedang. Lalu ia pun berkata, "Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad! Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad!" Dengan yang tajam dan langkah yang tergesa-gesa, Umar kembali berkata, "Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad! Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad!" Di saat itu, Mu'ayyid bin Abdullah yang melihat Umar lantas bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Umar?" "Aku mencari menginginkan Muhammad, lagi mencelai-celaikan keturunan Quraisy yang menghilangkan agama leluhur kami dan menghina Tuhan kami. Aku akan membunuh Muhammad. Aku akan membunuh Muhammad." Jawab Umar, "Wahai Umar, nafsumu telah menipu dirimu sendiri. Tidakkah kau bahwa sanak keluargamu sendiri telah mengikuti Muhammad?" Umar mendengar hal itu lantas bertanya, "Siapa yang maksud sanak keluargamu?" Mu'ayyid pun menjawab, "Anak dari pamanmu sendiri, Zaid bin Zaid, dan saudari kandungmu sendiri, Fatimah. Demi Allah, mereka berdua telah mengikuti ajaran yang dibawa oleh Muhammad." Umar pun berbalik dan bergegas menemui adiknya dengan emosi yang memuncak. Sampainya di rumah, Umar mendapati Fatimah bersama Zaid dan Khabbab bin Al-Arat yang tengah membaca lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran. Mengetahui Umar, Khabbab lantas bersembunyi ke samping rumah Fatimah, dan Fatimah pun bergegas menyembunyikan lembaran-lembaran suci itu di balik tubuhnya. Umar yang sempat mendengar lantunan ayat yang dibaca oleh Khabbab lantas bertanya, "Surah apa yang baru saja keluar?"
apa-apa, jawab kedua. Tidak, aku mendengarnya. Jangan sembunyikan apapun dariku. Demi Tuhan, aku telah mengetahui kabar bahwa kalian berdua telah mengikuti ajaran yang oleh Muhammad dan mengingkari ajaran leluhur kita. Ucap Umar. Umar lalu mendekati Zaid bin Zaid dan memukulnya. Fatimah yang melihatnya kemudian berdiri untuk melindungi suaminya. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya pukulan Umar pun mengenai Fatimah sampai bersimbah darah. Lalu Fatimah pun tersungkur. Lalu Fatimah berkata setengah berteriak, "Iya, kami telah memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya." Umar, tak apa saja yang ingin kau lakukan, tetapi Islam tetap akan lepas dari hati kami, tegas Fatimah. Umar lalu tertegun mendengar kata-kata Fatimah. Ketika melihat darah yang bercucuran dari pipi adiknya itu, Umar menyesali perbuatannya dan menahan amarahnya. Kemudian Umar meminta lembaran-lembaran dibaca oleh Fatimah dan suami. "Maafkan saya, Fatimah. Tolong berikan lembaran-lembaran itu kepadaku." Fatimah lalu berdiri lantas menolaknya dan berkata, "Tidak, kau tak pantas mendapatkannya. Tak akan kubiarkan kau merusak yang lain, Umar." Namun Umar tetap meminta dan berjanji untuk tidak merusaknya. Ketika Umar hendak mengambil dan membaca lembaran tersebut, Fatimah kembali berkata, "Saudaraku, engkau dalam keadaan tidak suci atas kemusyrikan dan kekafiranmu, dan tidak menyentuh lembaran-lembaran ini kecuali orang-orang yang suci." Umar lantas mandi demi untuk mendapatkan dan membaca lembaran tersebut. Lalu Umar kembali menjumpai Fatimah, minta izin untuk membaca lembaran itu. Dan dengan gemetar Fatimah memberikan kepada Umar bin Khattab. Lalu terdengarlah suara para Umar yang membaca, Umar pun mendapatkan hidayah setelah membaca lembaran-lembaran itu. Mendengar perkataan Umar tersebut, Khattab yang semula bersembunyi lalu keluar dari kesembunyiannya dan berkata, "Demi Allah, wahai Umar, sesungguhnya aku sangat berharap bahwa engkau lagi yang ada di dalam doa Rasulullah itu. Kemarin aku mendengar Rasulullah berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam
dengan salah seorang dari dua lelaki ini. Al-Umar Al-Hakam ibn Hisham atau Umar bin Khattab. Umar mendengar ucapan Khattab itu lantas ingin menemui Rasulullah dan ingin memeluk Islam di hadapannya. Namun Umar masih dengan pedang tulusnya. Lalu ia berkata, "Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad." Kali ini Umar tak ingin membunuh Rasulullah, melainkan Umar hendak masuk Islam. Umar pun menuju Darul Arqam, tempat di mana Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya berkumpul di tempat itu. Saat Umar datang, para sahabat pun panik dan takut Umar akan menyerang Rasulullah. Izinkanlah dia masuk. Bila dia bermaksud baik, maka kita akan menyambutnya. Bila dia bermaksud buruk, maka kita akan menggangnya dengan pedang sendiri. Lalu Rasulullah membukakan pintu untuk orang. "Apa yang membawa datang kemari, wahai Umar?" Umar pun menjawab dan menyampaikan niatnya dengan gentar. "Wahai Muhammad, aku telah baca risalahmu dan tidak ada dusta yang terkandung di dalamnya. Aku datang untuk beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya dan kepada ajaran yang dia bawa." SAW lantas bertakbir, "Allahu Akbar." Takbir itu disambut oleh para sahabat-sahabatnya. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Umar bin Khattab mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda percaya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sebagai utusannya. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Rasulullah SAW lantas memeluk Umar dan diikuti oleh para sahabat-sahabatnya. Semuanya berbahagia. Akhirnya doa Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar adalah Khulafaur Rasyidin yang kedua. Umar adalah sahabat Nabi yang paling dekat dengan Rasulullah. Setelah Umar memeluk agama Islam, Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya menerima Umar secara terang-terang. Pengikut Nabi Muhammad SAW semakin berkembang. Umar juga orang yang paling berdekat dan membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Umar setia pada sisi Rasulullah. Umar mengikuti setiap peperangan. Umar bahkan disebut sebagai sahabat yang utama Nabi Muhammad SAW setelah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Al-Faruq, yang artinya pembela yang hak dan yang baik. Masya Allah, Allahu Akbar. Luar biasa kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keras dan pemberani, namun luluh diantar oleh hidayah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah semangatlah dalam mencari kebenaran. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kepada kita hidayah keimanan dan ketakwaan. Demikianlah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.